Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Semoga rezeki kalian dilancarkan hari ini. Semoga aktivitas kalian juga dilancarkan hari ini. Oke, tidak lama-lama lagi, marilah kita putarkan intronya terlebih dahulu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan filmnya, alangkah baiknya admin perjelaskan dulu tentang film ini. Film ini berjudul The Journey. The Journey adalah sebuah film animasi Jepang Arab Saudi yang diproduksi oleh Toei Animation dan Manga Production, serta disutradarai oleh Shizuno Kobun. Atsuhiro Tomioka sebagai penulis naskahnya, Tatsuro Iwamoto sebagai yang mendesain karakter. The Journey sendiri mengisahkan sejarah Jazirah Arab dengan seorang pemuda pembuat tembikar yang menjadi tokoh utamanya, yang bernama Aus. Pemuda tersebut memiliki masa lalu yang misterius dan punya bagian dalam pertempuran epic untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Karakter utama dari cerita ini adalah Aus yang disuarai oleh Toru Furuya, Zurara, teman Aus waktu kecil yang disuarai oleh Hiroshi Kamiya, Jenderal Musab yang memimpin dalam pasukan pertahanan Mekah yang disuarai oleh Kazuya Nakai, dan Hindun yang disuarai oleh Kotono Mitsushi. Abraha, seorang raja yang ingin menaklukkan Mekah bernama Takaya Koroda. Oke, setelah menjelaskan tentang film ini, alangkah baiknya admin tidak basa-basi lagi untuk mereview film ini. Tapi sebelum mendengar film ini, alangkah baiknya kalian menggunakan headset kalian agar kalian lebih enak mendengarkannya. Dan sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian juga menekan tombol subscribe dan share-nya ya, agar admin juga akan rajin upload setiap harinya nanti. Oke? Cerita diawali dengan sebuah kisah sekitaran pada tahun 570, tepatnya pada setengah hari yang lalu. Diceritakan dalam kisah ini, pasukan sukarelawan berbaris untuk mempertahankan kota Mekah, dikarenakan pasukan Abraha ingin menguasai kota Mekah. Kota Mekah merupakan pusat kota perdagangan. Bagian penduduk kota Mekah harus mengungsi ke pegunungan Al-Hada. Mereka tidak ingin bertempur, akan tetapi Abraham mengajukan beberapa syarat kepada penduduk Mekah. Dan tiba pada malam harinya, mereka berkumpul dan membentuk pasukan mereka, dipimpin komandan mereka yaitu Komandan Mus'ab, yang memerintahkan kepada pasukan untuk mempertahankan kota Mekah dari pasukan tentara Abraha. Namun di saat komandan serius berbicara, tiba-tiba saja dia membuat kelucuan di sana. Tiba-tiba saja senjata yang dia bawa terjatuh karena terlalu banyak yang membawa senjata, yang hingga akhirnya terjatuh. Nama orang tersebut adalah Syam. Di balik orang serius, ia selalu membuat pecah suasana dengan tingkahnya. Keesokan paginya, mereka berkumpul untuk melakukan pertahanan. Namun di saat Jenderal Musab berbicara, tiba-tiba saja Abdul Muthalib, kepala suku kota Mekah, memberitahukan kepada pasukan sukarelawan bahwa penduduk kota Mekah hanya diberikan dua pilihan saja, yaitu menyerahkan kota Mekah atau menjadi budak. Pilihan itu diberikan karena pasukan Abraha akan segera datang. Abdul Muthalib memerintahkan agar segera meninggalkan kota Mekah agar bisa bertahan hidup, bukan melarikan diri. Pada malam harinya, mereka berkumpul. Komandan memerintahkan agar bisa bertahan untuk melawan musuh. Lalu komandan memerintahkan Nizar untuk berpidato. Dia disuruh berpidato karena dia paling paham masalah strategi perang. Nizar, お前からも一言頼む。Nizar, 生き残ることが勝利への。Dan di sini tiba-tiba saja Aus teringat dengan masa lalunya waktu dia terpaksa menjadi seorang. Dan Nizar mengharapkan, janganlah ingat masa lalumu, akan tetapi itu berguna nanti untuk perang. Keesokan paginya Aus balik ke rumah karena dia akan berperang. Ayah angkatnya juga ingin ikut berpartisipasi dalam perang. Aus ingin berperang karena ia ingin menembus dosanya di masa lalu yang dia lakukan. Dan istrinya menasihatinya dengan mengatakan bukankah kehidupan bahagia bukti terbesar terhapus dosanya. Lalu ia mengatakan ia ingin melindungi kota Mekah dan keluarganya yang telah berjasa kepadanya. Oleh karena itu dia ingin mengikuti perang. Sebelum berperang, ia meminta kepada suaminya untuk memakaikan eyeshadow yang diberikannya pada saat perang. Keesokan harinya, pada pagi hari mereka berkumpul. Mereka mendengar suara musuh yang akan datang. Ini merupakan luar perkiraan mereka, karena datang terlalu cepat. Komandan menyemangati mereka agar bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya sangat banyak. Ia mengatakan semakin banyak jumlah musuh, rantai komando mereka semakin rentan. Lalu Abraha datang dengan pasukannya. Abraha memiliki pasukan yang begitu banyak. Abraha tidak memiliki banyak pasukan saja, dan dia juga memiliki pasukan kereta perang dan juga pasukan bergajahnya.
Lalu Abdul Muthalib teringat dengan perjumpaannya dengan Abraha. Ia bertemu dengan Abraha karena ia ingin untuk mengembalikan unta yang dia curi oleh pasukannya. Lalu sebelum ia ingin meminta maaf atas kesalahannya, ia memperlihatkan eksekusi mati. Lalu Abraha dengan sombongnya menantang Abdul Muthalib untuk menghancurkan Ka'bah karena ia merasa dirinya lah yang paling kuat dan berkuasa. Lalu tiba-tiba saja ada suara keributan dan ternyata yang membuat keributan tersebut adalah Zurara. Lalu Komandan Nizar mendatanginya untuk menjadi sukarelawan, tetapi dia menolak. Dan pertarungan antara keduanya dimulai. Pertarungan mereka sama kuat, akan tetapi pertarungan itu diberhentikan oleh Nizar dengan cara menguncikan tangannya. Dan ternyata Zurara adalah anggota pasukan Khuzaimah. Dia merupakan pasukan bayaran. Ia tidak ingin menjadi pasukan sukarelawan karena dia ingin mengisi perut. Aus memanggil Zurara dan menasihatinya. Lalu Zurara meminta Aus untuk menceritakan masa lalu mereka sewaktu menjadi bandit. Lalu Aus menceritakannya. Dahulu Aus berjalan dengan orang tuanya yang beriman sendirian tanpa ada kelompok yang menemani mereka. Lalu tiba-tiba saja bandit datang. Orang tua Aus dibunuh dan dia pun diculik tanpa tahu apa-apa. Anak-anak yang mereka culik, mereka pakaikan tanda di lengan mereka sebagai tanda mereka adalah pendosa, budak abadi mereka. Lalu Zurara memberikan secercah hidup kepada Aus dengan cara mereka kabur dari pasukan bandit. Namun Zurara berhasil ditangkap oleh para bandit. Aus ingin menolongnya, tetapi Zurara menyuruh Aus untuk pergi dan akhirnya Zurara pun ditangkap dan Aus berhasil kabur dari bandit tersebut. Aus meminta maaf kepada Zurara. Lalu Zurara berkata, dia tidak perlu minta maaf. Aku tak bergantung dan percaya pada siapapun. Dan aku tak juga beriman seperti kalian. Yang dia pikirkan hanyalah agar ia bisa makan. Lalu Aus menceritakan cerita keimanan yang telah menyelamatkannya. Lalu dia menceritakan sebuah mukjizat yang telah mengubah hidupnya. Ia menceritakan kisah Naram sang pengembala yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Ia melihat pemandangan langit yang seperti tidak biasa. Awan tebal berkumpul di langit dan angin petir yang bergemuruh. Nabi Nuh bersabda, hukuman Tuhan akan segera dijatuhkan ke bumi, akan dilanda banjir besar dan daratan akan berubah menjadi lautan. Sementara itu Nabi Nuh beserta pengikutnya dan keluarganya membuat kapal besar di atas gunung. Meskipun mereka ditertawakan, tekad Nabi Nuh untuk menyelamatkan semua orang membuat iman dan keberanian Naram semakin kuat. Lalu Naram menyuruhkan penduduk agar beriman dan menaiki kapal Nabi Nuh. Ia malah ditertawakan dan dicemoohkan. Lalu ia bertekad untuk menserukan mereka sekali lagi. Namun tiba-tiba saja badai dan hujan deras datang, disertai gemuruh sungai meluap dan menyebabkan banjir. Lalu orang yang bertawakan Nabi Nuh tersapu oleh air. Naram berusaha untuk menyelamatkan mereka, tapi tak ada yang mampu melawan hukuman Tuhan. Dia juga ikut tersapu saat berusaha untuk menyelamatkan diri. Lalu dia melihat ada seorang yang menyelamatkannya dengan sebatang kayu. Orang yang menyelamatkannya adalah Yafet di dalam cerita ini, putra Nuh. Di dalam derasnya hujan tersebut, para binatang juga dimasukkan ke dalam kapal. Domba Naram juga ikut ke dalam kapal. Badai semakin kencang, daratan telah berubah menjadi lautan. Naram hanya menunggu badai itu mereda. Beberapa tahun pun telah berlalu, hingga akhirnya badai pun mulai mereda. Nabi Nuh serta pengikutnya, serta hewan dan juga Naram yang ada di dalam kapalnya berhasil selamat. Kisah Naram ini telah membuat Aus mengajarinya tentang keindahan percaya, kerjasama dan iman. Oleh karena itu, dia ingin Zurara ingin melindungi kota Mekah karena dia pernah melindungi Aus dulu. Akan tetapi Zurara tidak mau dinasihati oleh Aus, hingga akhirnya Zurara pun menyerang Aus dan pertarungan antara keduanya pun dimulai. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Zurara. Dan di sini dia menyetujui permintaan Aus, tapi dengan syarat dia diberi makan. Dan hingga akhirnya Zurara pun mau ikut serta dalam pasukan untuk melindungi Mekah. Dan tiba-tiba saja terdengar suara, dan ternyata itu adalah suara pasukan dari Abraha. Lalu Nizar mendatangi Abraha untuk memberhentikan Abraha. Akan tetapi Abraha menolak. Dia ingin menguasai kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Dia tidak ingin melakukan peperangan, akan tetapi para pasukan tetap ingin pertahankan kota Mekah.
Mereka ingin memerangi Abraha, akan tetapi sebagiannya lain memilih untuk bersembunyi daripada berperang. Lalu para pasukan pun mulai berbaris. Aus sangat kuat tekadnya untuk melindungi kota Mekah dan juga melindungi keluarganya. Dia telah berjanji akan melindungi mereka. Karena adanya suara keributan, mereka pun membunyikan senjatanya, menandakan akan bersiap untuk berperang. Lalu Aus dan Nizar menyerukan untuk melindungi Ka'bah dan kota Mekah. Dan Aus menyemangati mereka untuk berperang melawan Abraha. Dan Abraha juga telah membentuk pasukannya dari kejauhan. Para penduduk Mekah juga menyaksikan. Hindun dari kejauhan merasa ketakutan karena Aus akan berperang. Akan tetapi Hindun teringat dengan sebuah cerita seorang gadis bernama Rahel. Rahel hidup pada zaman Fir'aun. Pada saat itu sangat kekeringan. Bahkan pangan hanya cukup untuk Fir'aun. Dan para budak dipaksa untuk terus bekerja. Seorang gadis bernama Rahel lalu dia mendengar rencana dari temannya Efraim bahwa mereka punya rencana kabur pada malam ini, dan Nabi Musa berencana membebaskan budak dari Fir'aun. Walaupun ada rasa sakit pada diri Rahel, akan tetapi dia akan pergi jika ada kebebasan di sana. Kaum Ibrani berjalan melarikan diri di tengah gelapnya malam. Mereka terus berjalan dan melewati gurun pasir yang melengket di kaki mereka, seolah-olah membuat mereka semakin lemah. Para orang tua, anak kecil, dan yang terluka perlahan tertinggal. Begitu juga dengan Rahel. Lalu ada seorang nenek yang menolongnya memberi air, dan nama nenek tersebut adalah Ribka. Berdirilah, kebebasan bukan diberikan, akan tetapi diperjuangkan. Itulah kata-kata yang teringat Ribka yang diucapkan Nabi Musa. Rahel kembali mendapat kesadarannya berkat kalimat itu. Dan air yang diberikan oleh Ribka, dia bangkit dan terus berjalan. Mereka tidak tahu lagi seberapa jauh perjalanan mereka. Beberapa hari mereka berjalan dan tiba-tiba teriak laut. Laut itu menghalangi jalan kebebasan mereka. Di belakang ada pasukan Fir'aun. Mereka mulai kehilangan arah. Tapi pada saat itu Nabi Musa mengangkat tongkatnya. Langit yang awalnya cerah menjadi mendung dan disertai guntur. Laut mulai riuh dan ombak semakin tinggi. Dan pada saat itu tongkatnya dilempar ke laut. Laut yang mengalir mereka terbelah dan akhirnya mereka ada jalan kembali. Pasukan Firaun mulai mengejar, akan tetapi tiba-tiba saja laut kembali seperti semula dan pasukan Firaun pun tenggelam. Akhirnya kaum Ibrani meraih kebebasan. Kisah itu membuat Hindun membuat dirinya harus kuat seperti Rahel. Lalu Nizar memerintahkan untuk maju sebelum mereka bergerak, dan Abraha pun telah datang di sana. Lalu Nizar, Zurara, dan Aus maju ke depan, dan Abraha juga mengirimkan 3 pasukan terkuatnya. Dan akhirnya pertarungan antara ketiganya dimulai. Di sini yang maju pertama kali adalah Aus, dan Aus berhasil membantai musuhnya. Zurara dan Nizar pun ikut untuk bertarung karena ketidakterimaan mereka, dan pertarungan pun terjadi di sini. Pertarungan mereka sangat sengit, dan pertarungan itu dimenangkan oleh kelompok Aus karena tidak terima kekalahan. Akhirnya Jenderal Abraha pun mengerahkan seluruh pasukannya, termasuk pasukan gajahnya. Peperangan antara dua belah pihak terjadi. Abraham memerintahkan untuk menghancurkan mereka semua. Akan tetapi pasukan Aus, Zurara, dan Nizar lebih kuat. Dan di sini Aus dan Zurara mengincar penunggang gajah untuk mereka perangi. Dan mereka berdua pun berhasil menaklukkan tentara bergajah yang mereka incar. Mereka bertiga sangat lihai dalam pertempuran karena mereka bertiga juga orang terkuat. Mereka dikepung oleh pasukan Abraha. Lalu Jenderal Musa memerintahkan kepada mereka untuk mundur. Dan di sini Jenderal Musalpa yang mulai bertarung, dan dia juga ditemani Kuzaima. Dan di sini Abraha memiliki rencana untuk membunuh mereka. Akan tetapi ajudan menyarankan untuk menyiksanya. Lalu Abraha beserta pasukannya pun mulai bergerak. Lalu tiba-tiba saja gajah putih sangat besar datang, dan ternyata penunggangnya adalah Abraha. Mereka juga mengubah formasi, dan di sini pun Aus langsung menyerang sendirian, dan prajurit yang lain juga ikut bertarung. Dia berhadapan langsung dengan Abraha. Pertarungan antara keduanya pun terjadi. Dan ternyata di sini Aus dikalahkan oleh Abraha. Dan ketika dia terbaring, dia teringat dengan keluarganya yang melindunginya. Lalu dia teringat dengan perkataan ayah angkatnya. Saat termakan kegelisahan dan ketakutan, ingatlah cerita leluhur yang terdahulu, cerita mukjizat yang dianugerahi kepada para pemberani yang pantang menyerah.
Lalu Aus teringat sebuah kisah sebelum kota Mekah lahir. Ada sebuah negeri yang dikuasai kaum raksasa yaitu kaum Ad. Namanya adalah negeri Iram. Suku Ad berkuasa dan hidup mewah. Orang kaya bebas dari penganiayaan, akan tetapi orang miskin menjadi budak mereka. Kepala suku Ad bertanya kepada pendeta Kamkam dan muridnya Tawab. Dia bertanya mengenai pengaruh orang yang disebut Nabi semakin kuat. Lalu Kamkam menjawab bahwa Nabi itu adalah Nabi Hud, dan itu membuat kepala suku marah. Lalu kepala suku memerintahkan untuk segera mencari Nabi Hud. Tapi Kamkam cemas bahwa pengikut setia Nabi Hud akan marah. Akhirnya Kamkam ditebas dan hingga akhirnya Tawab semakin membenci dan takut kaum Ad atas kematian Kamkam. Lalu pendeta Sana'a melihat kegelisahan jiwa Tawab dan menasihatinya. Suku Ad menugaskan kita untuk mengelola kekayaan, artinya kita lah yang menguasai rakyat. Pada saat kau marah atau sedih, lampiaskan kepada orang yang lebih lemah, karena itulah ideologi Iram yang membuat kesenjangan. Dia berjalan di kota para budak, dia memikirkan Kamkam yang dikagumi oleh banyak orang. Lalu tiba-tiba saja ia mendengar jeritan seorang wanita. Wanita itu diserang oleh sekelompok lelaki kaya. Tawab sangat tidak tahan, dia melepas jubah pendetanya. Tawab yang melepaskan jubahnya bertekad mengikuti ajaran Nabi Hud. Tawab dikepung dan membuat marah orang suku Ad dan orang kaya. Tawab menjadi tahanan. Di sekitar menara yang tinggi, api merah menyemburkan asap api hitam dan membakar langit malam. Suku Ad mengancam dengan senjata raksasa. Akan tetapi para budak tidak takut. Mereka melawan dengan api. Tetapi serangan suku Ad menjadikan pertarungan mati-matian. Tawab dan Lotan terjebak oleh Sana'a dan pengikutnya. Lalu tiba-tiba saja saat Sana'a ingin menebas menggunakan pedang, tiba-tiba saja yang kencang disertai dengan guru dan petir dan menara-menara yang tinggi mulai roboh. Suku Ad dan orang yang kaya mulai berterbangan. Tawab berusaha melarikan diri beserta para budak lainnya. Angin sangat kencang meruntuhkan menara negeri Iram dan Tawab beserta para budak lainnya berhasil selamat. Di sini Aus beserta prajurit lainnya terus disiksa dan Abraha terus mengancam. Akan tetapi Aus tidak menyerah. Lalu Abraha memerintahkan seluruh gajahnya untuk menginjak para prajurit dan menyerang Mekah. Namun tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Para gajah tadi tidak jadi menginjak. Para gajah mundur dan juga berlutut. Lalu tiba-tiba saja datang sekelompok burung yang membawa batu, atau di dalam Islam kita sering menyebutnya burung ababil. Akan tetapi dalam cerita ini disebut burung walet. Tapi admin menyebutnya saja dengan burung ababil, dan burung ababil menyerang pasukan Abraha. Akan tetapi Abraha tidak kapok, dia malah ingin membunuh Aus. Dia mencari Aus kemana-mana. Namun ketika Abraha menyerang, tiba-tiba saja batu besar berjatuhan dan menimpa Abraha. Dan hingga akhirnya Abraha pun tewas. Lalu Aus melihat ke daerah musuh dan ternyata musuh telah tewas. Dan kini Aus sangat meyakini adanya kekuatan dan mukjizat dari Tuhan. Dan hingga akhirnya pasukan mereka menang dan membuat kebahagiaan. Begitu juga dengan keluarga Aus dan cerita pun berakhir.